Ma'asyul ahbab rahimakumullah. Kemudian Al-Quranul Karim, Allah ikhwan rahimakumullah, sangat-sangatlah perlu antum tangisi, ummahat, ibu-ibu, akhwat yang mungkin kita disibukkan dengan segala macam kesibukan, sibuk dengan kantenan, kawinan, dengan tasyakuran itu, atau mungkin di hari-hari 1, 2, 3, 4, 5 setelah lebaran kita sibuk dengan bersilaturahim, lalu kita jadikan itu udzur, tak sempat baca Quran. Wallah, itu udzur barid, itu udzur tak diterima sebetulnya. Kenapalah susahnya baca Quran itu? Kita dalam lebaran kemarin berhari-hari nyawa SMS-an wong, WA wong, sanggup maco panjang lebar kita baca. Segala macam khabar kita lakukan, kita bertamu tempat wong duduk berkelakar lama sanggup. Tapi mada kada sempat kita nak baca Quran, ikhwan rahimakumullah. Wallah, ini tanyakan pada diri kita, ada hijab apa sampai aku ni lalai selama 13 hari lepas Ramadan tak sempat baca Quran. Na'udzubillah. Bahkan ada di antara kita bukan dari lepas Ramadan, dari 20 Ramadan sudah tak baca Quran, sibuk nyambut lebaran. Wallah ikhwan, ini hati-hati, bahaya. Karena Rasul mengatakan yang bakal nemenin kita di alam kubur, yang bakal yu'annisuna, bakal menenangkan, menghibur kita Quran. Lah kalau ente kita tak punya bacaan Al-Quran, yang tidak kita dakwamkan Al-Quran ini, lalu siapa nak ngarap orang ngirim kita? Dia nunggu kalau anak kita ingat baca kita Yasin. Kalau dia lupa sudah, nak berharap dari mana kita? Wallah ikhwani, usi binafsi wa iyyakum la tatrukul Quran. Jangan tinggalkan baca Quran. Tak sanggup sejus sehari, walaupun sebenarnya sejus sehari itu tidak berat ikhwani. Setengah jam bagi yang lancar, dengan tartil. Setengah jam itu pacak kamu tetak 3, 10 menit, 10 menit, 10 menit dalam sehari. Wallah tidak berat. Kadang itu orang duduk muter-muter HP itu sampai habiskan waktu berapa puluh menit, lewat waktu. Kalau memang tak pacak nak nuduk sekali duduk, sebenarnya bisa kita. Apalagi kemarin hari-hari libur, tidak banyak majlis. Bainal isya'ain, antara maghrib isya itu kosong, tak ada majlis yang buka. Mampu sebenarnya kita, hatta 2 juz kita bisa lakukan. Dari habis salat maghrib, salat ba'diyah, baca Quran minimal setengah juz mampu kita baca. Setengah juz setengah jam, 1 juz itu setengah jam. Tapi subhanallah, kita disibukkan dengan hal-hal yang lain-lain sampai kita mengatakan, oh tak pacak nak sempat nak Quran, sibuk dengan kondangan, kami sibuk dengan kanan. La wallah kadzabna ala anfusina. Kita berdosa dengan diri kita sendiri. Jangankan Allah, jangankan Rasulullah. Wallah ikhwani, misal saya afwan, saya sebagai ustaz punya murid di Rubat sana. Lalu saya nanya murid anak tanya ke murid anak, baca Quran tak kamu hasil bagan main? Tidak baca. Ngapo? Sibuk ustaz. Wallah anak ni saya tak nerima uzur mereka. Saya tak nerima uzur mereka mengatakan lebaran tak baca Quran karena sibuk kunjung-kunjungan. Tak nerima saya. Ya, apalagi Allah Rasul. Ini perjuangan Rasulullah. Sekarang perhatikan antum, bini antum, ini ibu-ibu ummahat yang di dalam, baca Quran tak gitu. Apa disibukkan dengan kunjungan sana, kunjungan sini, kanten sana, kanten sini, sibuk kita sampai tak sempat baca Quran. Allah ikhwan, kita khawatirkan kalau kita ni mahrum, diharamkan Allah untuk melakukan ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang na'udzubillah. Jadi kesannya Quran itu tak ridho untuk dibaca oleh dia. Allah dah halalkan materi untuk memandang tulisan Quran. Nah, perlu kita tahan mengapa? Kadang-kadang kita berazam, mungkin ada di antara ikhwan ketika menerima nak tausihan nasihat entah dari Al-Faqih atau dari asal lain, semangat pengen baca, tahu-tahu sudah bertekad insyaallah kaki anak baca bis maghrib, tahu-tahu tuk lewat, besok baru ingat, no semalam tak baca Quran aku. HP, tanya ada apa diri aku ni? Sampai aku benar-benar seakan-akan dihijab, dipisahkan dengan Quran. Ini periksa ikhwani, terutama nahna ikhwan habaibna. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Tanya ngapo? Aku sudah tekad masih tak baca juga. Ada apa ini? Cari usaha mak mana cara biar Quran tidak baca lepas. Sekarang apa yang tidak baca lepas dari inti? HP. Sekarang inti paksakan. Di mana inti ngatak HP, di sini samping inti tahu Quran. Sehingga tak mungkin inti nyentuh HP, inti pasti nyentuh Quran. Malu dah inti semua Quran. Tarbiyah diri kita dewek, kita tarbiyah diri kita dewek. Apalagi yang nyawanya kita orang. Kunci motor, kunci mobil, taruh di situ kunci motor, taruh di situ Quran. Buat tulisan. Aku Quran minta dibaca untuk diri kita dewek. Pas ente nak ambil HP nyengok tulisan tu, malu dah ente. Al-Quran, perjuangan Rasulullah. Yang mana nyengok tulisannya be pahala ikhwan. Yang mana orang di kuburan berharap dapat kiriman dari kita yang hidup lewat Al-Quran ini. Nah, kita yang hidup tidak mempersiapkan diri kita. Allah ikhwan, tidak ada uzur untuk tinggalkan Al-Quran dengan keadaan apapun. Bahkan kita saksikan
Mereka para mujahid fisabilillah yang berjuang sama Rasul dalam perang, mereka bawa mushaf. Yang hidup zaman kita sekarang pun, di mana mereka berperang, mereka mushaf dibawa oleh mereka. Apalagi sekarang subhanallah dimudahkan Allah, ente tinggal buka HP, ente punya wudhu makanya jaga wudhu, punya wudhu buka HP, di mana ente bisa baca Quran. Tambah tak kati alasan lagi kita untuk mengatakan tidak sempat baca Quran. Kalau zaman belum ada HP yang bisa menyimpan Al-Quran itu, mungkin kita ngomong repot nak masuk nak ke mana, nak ngejum ke, nak ngambil Quran, nak kelanggarannya. Sekarang di mana tempat ente bisa ambil Quran, ente bisa baca Quran. Sekali lagi ikhwan rahimakumullah, jadi kena perundungan buat kita kalau babat, akhwat, maat. Tanya ngapu aku ini sudah hari ke-13 belum terbaca Quran. Ish ada apa? Hati-hati jangan tertipu dengan iblis. Ya, iblis ini kadang-kadang membuat kita untuk melakukan taswif. Apa itu taswif? Menunda kebaikan, menunda kebaikan. Kagetlah. Macam sekarang, ini sudah masuk tanggal 13. InsyaAllah mulai 1 Zulqaidah aku nak mulai secara juz. Sebulan aku hatam. Tak usah kau tipu, ditipu iblis. Malam ini sekarang dah kata istilah tanggung, sudah tanggal 13 saat, dah kata ceritanya. Kadang-kadang iblis lebih pintar lagi, sudah ambek kaget Jumat, ambek malam Jumat kau mulai segalanya. Malam ini tak nunggu malam Jumat. Apa yang ada jaminan malam Jumat mampu melakukan? Wallah tidak ada jaminan. Jangan kita bicara jaminan itu tentang kematian, sehat tak sehat, wallahu a'lam masih. Kesempatan ada tidak kita pun tidak tahu. Apalagi kalau bicara tentang ajal yang saat ini subhanallah begitu banyak manusia yang diwafatkan Allah dengan fujaah, meninggal tiba-tiba. Banyak wallahi ikhwan. Cuma sedikit baik mengas, bahkan berapa kali anak cerita sama antum. Di antara itu anak-anak kita juga, keluarga daripada anak majlis kita. Lagi ditokong lah nih wong, habis lain selesai duduk lagi napas sesak di sini, laju meninggal. Wakam banyak sekali. Wong sehat meninggal dunia ngejut banyak. Dan juga lagi ikhwan rahimakumullah Al-Quran. Mak mana cara antum jingok? Wallah harus nangis. Kalau antum jingok, dia aku ni sekarang tak sempat baca Quran. Bini aku lah cak itu juga. Anak aku lah cak itu. Jadi serumah ni tak kata baca Quran selama habis lebaran hari ini. Apa berkah di rumah aku ni sekarang? Aku lah tak baca Quran, bini aku lah tak baca Quran, anak aku lah tak baca Quran. Bangsa di situ ada orang lain, mak kita atau mertua kita, semuanya tak ada yang baca Quran. Jadi apa ni? Wallah kuburan di rumah kita. Ayo ikhwani, Quran bukan bacaan di bulan Ramadan. Quran bukan bacaan di bulan Ramadan sepanjang hidup kita. Naam, memang paling ditekankan kita memperbanyak di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi alafu minta maaf. Antum meninjau Allah kemampuan baca Quran sudah bisa lancar, tapi kemarin Ramadan tak sempat khatam Quran, nak jadi apa itu? Dinjau Allah lancar baca Quran mampu, tapi Ramadan kemarin tak sempat khatam ke Quran. Di Ramadan tak sempat, lalu kapan kita nak mampu menghatam ke Quran? Ya Allah ikhwani, ini di antara kita, maaf, alhamdulillah fadlillah, di antara kita ada yang punya anak lagi belajar tahfidz Quran. Entah dia belajar di pesantren sebagai tambahan pelajarannya dia menghafal Quran, atau memang khusus belajar di tafsir tempat pesantren yang menghafal Quran. Alafu anak kamu masya Allah, cucu kita masya Allah, kitanya mana? Kadang kita cuma bangga anak-anak alhamdulillah Ustaz, masuk tahun ketiga ni lah sudah 17 juz dia. Naam anak ente, naam cucu kita, naam keponakan kita, kitanya mana? Dia ngapal 17 juz, kita bangga. Kita ngaji biasa 17 juz, tak dapat. Wallah ikhwan, kalau boleh dibukakan Allah hijab banget Quran yang dilanggar-langgar mesti itu nangis kalau. Kenapa tak disentuh lagi sudah? Jadi pajangan baik. Cuma jadi pajangan, tak disentuh, tak dibaca, tak dibuka. Masjid pun sama, sepi sekarang. Sedih kita. Saya lebih sedih lagi, dan bukan saya semua mungkin asatis yang punya duduk bisa ngajar pesantren, nangis kita. Dengar laporan dari jamaah yang ada di kampung itulah. Sikok kampung itu ada sekian belas budak, bahkan mencapai lebih dari 20 yang budak mondok, yang subuhnya di masjid cuma sikok 2. Mana bapak maknya ni? Manjuk anak dengan cara apa kamu? Anak kamu di pesantren manapun dia, alhamdulillah, apalagi didikan habaib, lazim solat 5 waktu di masjid musola. Tapi kenapa mereka hilang? Bahkan dibiarkan anak-anak kita kemarin di pesantren itu balik sampai jam 2 malam. Ladas dia main futsal, main apa segala macam, tak tahu lagi kita. Ada juga di antara kita ngomong anak batasi sampai jam 10 Ustaz. Ya Allah, ente bangga batasi anak sampai jam 10. Apa digawe dia keluar dari asal balik jam 10? Itu bukan sesuatu yang baik.
untuk sosok seorang santri. Saja dia makmur ke rumah kita dengan kita pengen nyengok, mana hasil kau di pondok, mana tilawatul Quran kau, mana sunnahnya di pondok. Masya Allah siwak ngantong itu ini lepas tak kasih siwak wala umi wala banyak perhatikan isyadah. Jadi tujuan mondok ke anak ini apa? Perlu tanya laku. Ini budak masih belum banyak balik, sebagian sudah jalan balik. Yang belum balik ini tajdid dunia, butuh orang tuanya, keluarganya memperbaharui niat. Tujuan kami menyantri ke anak mondok ke anak ke pesantren untuk apa? 11 bulan Masya Allah dibaguskan, dirapikan, dididik dengan solat 5 waktu selalu berjamaah, gobliyah ba'diyah digawe ke Quran tak lepas, segala macam sunnah dilaksanakan. Balik ke rumah kita preteli kalau kita bongkar galau. Sekarang balik ke lagi nyuruh ustaznya masang lagi macam bongkar pasang. Lah disucikan, lah dibersihkan, balik kita kotori. Bahkan ada dengan jauhi HP. Bahkan sampai ada suka untuk murid tidak baik tidak pucuk motor ustaz budak ni. Dibebaskan. Wallah zalim. Wallah zalim. Zalim sama siapa? Sama anak asatis guru-guru yang ngajar di pesantren. Zalim sama anak ente dewe. Bahkan maaf zalim sama Rasulullah. Rasulullah berharap ini cocoknya terutama. Ini umatnya ini bakal menjadi pejuang. Rasulullah menjadikan harapan Nabi. Sekarang mungkin dia belum kejingoan, tapi berkat kalau dia dijago istiqomah, dia tampil macam dia nggak ada sekarang ulama-ulama. Tapi kita dewek yang rusaknya. Wong tuanya, mamangnya, wak bibiknya. Dengan alasan Masya Allah. Kesian budak ni. Sekian bulan, 11 bulan tak pernah nonton TV, tak pernah megang HP, kakaknya punya HP galau. Biarkanlah ada apa-apa lah. Astagfirullahaladzim. Wallah ikhwan. Lebar habis lebaran hewan. Berapa banyak kebaikan kita lepaskan. Bahkan bukan cuma kebaikan yang hilang, maksiat kita datangi. Bukan maksiat itu mendatangi kita, kita yang mendatangi maksiat itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sedih kita dengar ikhwan. Laporan dari jamaah kampung, Ustaz main subuh budak pesantren kampung tu cuma paling sikok 2. Yang lain wallahu a'lam. Mana orang tuanya ini? Kita pengen sesuatu mereka memakmurkan masjid langgar-langgar mereka di kampung masing-masing. Ini tidak terjadi hal seperti itu. Menyedihkan ya kawan. Himakumullah. Jadi nak keseriusan. Tolong yang mondok ke anak, keponaan, cucu. Kadang-kadang mondok dengan maksa-maksa biar diterima. Pondok lah penuh paksa biar diterima. Tapi niatnya bukan menyelamatkan anak. Kita pengen anak kita selamat, bahkan menjadi juru selamat setelah mereka selamat. Ini tak 11 bulan dipelihara, dijaga, dibaguskan, balik ke rumah. Wallah bingung kita. Baru 2 hari balik dari pesantren, lah punya grup di WA. Subhanallah. Ini bukan ngomong kosong ikhwan, hakikat. Jadi tak ada dukungan memang dari orang tua mereka ini. Tak ada dukungan, seharusnya ada dukungan dari orang tuanya, dari keluarganya. Sabar nak, kau jangan dulu kau terjun kepada segala yang buruk. Sabar ke kau, paling kau 8-9 tahun kau selesai pondok, segala macam kau dapatkan. Tidak. Nah balik untuk kita ikhwan rahimakumullah, kita yang orang bukan pesantrenan. Kemarin kita sudah jadi santri di bulan Ramadan, kulunah madrasah Ramadan. Kita dididik dari majlis ke majlis, Masya Allah makmur, solat berjamaahnya Masya Allah, zikir kita lakukan, qobliyah ba'diyah, qiyamul lail bahkan kita lakukan. Kenapa sekarang tidak bisa kita lakukan? Wallahi ikhwani, semua amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan mampu dilakukan saat ini illa wahid, kecuali sikok cuma tidak baca salat tarawih. Amal bicara tentang puasa sunnah sangat dianjurkan, apalagi Syawal seperti hari ini Ayyamul Bayd, hari Senin Kamis. Ada 3 perkara hari ini, Senin Kamis, Ayyamul Bayd, Syawal tanggal 13 hari ini. Baca kalau untuk melanjut ke salat puasa sunnah. Nah kalau puasa sunnah mungkin udzur itu diterima. Ngapain dia belum puasa 6 lagi? Oh, dah pacak kami lingkungan habaib ni undangan terus, kawinan terus. Tak sempat-sempatnya nak nyalakan. Memang kenyataan. Kadang-kadang kita nak puasa dah sempat, tapi masih waktu, mesti lanjut. Ini baru tanggal 13, masih 2 minggu, masih mampu kita. Udzur itu masih diterima. Udzur itu masih diterima. Mengapa kalau kita tidak silaturahmi, tidak kumpul sama keluarga, tidak penuhi hajat uang undangan, mungkin kita akan jadi orang asing. Bahkan tidak dianjurkan seperti itu ketika lingkungan yang seperti kita mendukung untuk kita bersilaturahim. Yang tidak datang ke mawang lebaran, mengunjukkan makan, yang tidak makan. Makan aja loh. Wasu aku. Bukan tempatnya itu, bukan saatnya itu. Mulai jadi itu timur, tapi cuma itulah ikhwan yang boleh ditunda nih. Tilawatul Quran tidak ada. Quran dibaca dari malam lebaran tetap begawi ke hari lebaran. Wallah, hari lebaran tidak boleh tinggalkan itu.
Hati segitu hari lebaran kita nak ninggalkan Quran. Tidak sulit untuk baca Quran itu. Kemudian solat berjamaah sepanjangan, bukan cuma Ramadan, lepas Ramadan solat berjamaah teruskan ke masjid, bukan pindah setelah Ramadan balik ke rumah, tidak, ke masjid tetap, ke langgar, ke musola, makmur ke musola langgar kita. Kalau nak bangga-banggahan langgar musola barangkali labas, bukan untuk bangga, untuk tafakhur. Kami alhamdulillah subuh 3 sob, langgar kamu berapa? Sob tak nyampe, boleh kita bangga, tasyakuran, tahadusan nikmat. Kalau cuma maaf bangga, oh maulid langgar kami penuh, kami sampai putus nasi kurang, langgar tak usah bangga ke dulu lah itu. Itu buat tahunan cuma ini nih, yang setiap hari solat subuh, solat isya itu sama, solat dengan waktu, itu yang perlu kita banggakan. Kemudian solat sunnah, solat duha, solat witir, namun kita tidak lakukan. Kemarin bulan Ramadan banyak amal soleh kita lakukan, sekarang lepas kalau. Wallahi ikhwan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan kecuali cuma sikap solat tarawih. Selain salat tarawih mampu kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan. Namun pun baru ini 13 hari belum lewat, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali sesuatu yang baik itu. Mari ikhwan rahimakumullah, akhwati khubaban ummahat habaib hadirin sekalian, mari berlomba-lomba kita untuk beramal soleh, berbuat baik, dan kita tidak tahu ajal kita tidak tahu sampai kapan kita insya Allah kesempatan untuk beribadah. Dua nikmat yang paling besar yang banyak dari manusia, kata Rasulullah, nikmat sihat wa nikmatul farag. Nikmat sehat, nikmat waktu kosong. Waktu kosong itu banyak, lepas, sayang kalau kita tidak manfaatkan. Begitu pun nikmat sehat. Bila pula antum punya, sekarang masya Allah lewat HP tadi sudah gampang sekali buka Quran, buka rotib segala macam ada kalau di aplikasi inti, tinggal buka, tinggal ketik, mentu dia, tidak sulit. Ya, kalaupun yang tidak punya itu dia bisa dengan ngantongi Quran, mushaf, jaga wudunya. Kita jumkan, kita tetapkan ikhwan rahimakumullah, tarbiyah diri kita masing-masing. Bagi antum yang ngerasa sulit tadi, macam yang seperti kami gambarkan tadi, di mana barang yang inti paling cinta itu inti letakkan di sampingnya taruh Al-Quran. Taruh Al-Quran. Kalau masih tidak mempan juga, wah ini berarti kita uji wang itu sudah sangat kritis keadaan kita. Lah kita macam itu kan masih kita tidak mempan juga, masih tak terbaca juga. Terus lawan. Nunggu orang lain juga kita saga mungkin. Kita dewek. Sekali lagi ikhwan, untuk suatu perundungan antum jingok, antum merenunglah habis majelis ini, jingok diri antum dari lebaran sampai saat ini. Maco dak saya, maco dak bini saya, maco dak anak saya Quran. Kalau tidak selama 2 minggu tidak ada Quran, naudzubillah min dzalik. Tidak ada pandangan Allah, tidak ada pandangan malaikat di rumah kita. Ini suatu perkara yang sangat menjadikan. Dengan orang-orang solehin itu, mereka di toko mereka, di pasar mereka, di tempat-tempat mereka berusaha pun mereka tidak lepas dengan Al-Quran.